Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja, perkenalkan atas nama saya Uma Farida SPDI nomor induk mahasiswa 207225046, mahasiswa PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7D MTS Islamiyah Syafi'iyah Gadri Rojo dengan materi sholat fardu 5 waktu. Demikian perkenalkan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum diawali pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Uma mau ngabsen satu persatu dulu. Jun, Aurora Puspa, Berit Irhar, Diana Afika, absen ya. Faliha, Febri, Fitria Rahma, Iqbal, Meti, Muhammad Hasan Alfat, Nadia Dwi Rahma, Naila Iza, Sania, Siti Afrohatus Salama. Alhamdulillah di pagi hari ini kalian diberi kesehatan ya, dan diberi kelancaran untuk menuntut ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah dan barokah ya. Apakah sudah rapi semua dalam masalah berpakaian? Kelasnya sudah rapi? Sudah. Anak-anak membawa peralatan sholat dengan lengkap? Lengkap. Sebelum kita awal pembelajaran, mari kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kita awali dengan pembelajaran, mari kita istiqulin dulu ya. Kemarin anak-anak sudah hafal ya gerakannya? Sudah. Kita mulai. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya di depan,
digerak-gerakkan, tangannya disilang, jari bergoyang. Semangat anak-anak. Sebelum memulai pelajaran materi tentang sholat fardu 5 waktu, ya, kita mulai tentang tata cara tohero. Yang dimaksud tohero menurut bahasa artinya apa, Sania? Mensucikan diri. Sekarang Fariha, ya, yang dimaksud tohero menurut istilah syariat Islam itu apa? Sekarang ada air tohir wal mutahhir. Air ini boleh digunakan untuk minum, tetapi tidak boleh digunakan untuk suci. Contohnya air teh, kopi, kelapa, atau yang bersumber dari pepohonan. Air terinya tentang sholat 5 waktu. Tentang sholat fardu 5 waktu, ya. Adil, apa yang dimaksud sholat? Ayo dia deh. Dengan syarat-syarat tertentu, ya. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekarang Ana, jenis-jenis sholat fardu 5 waktu apa saja, Ana? Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh berapa rakaat? 2. Akhir, duhur berapa rakaat? 4. Maghrib, asar berapa rakaat? 4. Sani, maghrib? 3. Isya nada ada berapa rakaat? 4. Ibadah jumlahnya seluruhnya ada berapa rakaat? 17 rakaat, ya. Itu sholat fardu 5 waktu. Syarat wajib sholat fardu 5 waktu. Fani, satu apa? Beragama Islam. 2 titik. Berakal. Fani, ketiga. Bagi wanita, afrohatus salama, balik. Pertama, beragama Islam, ya, tidak wajib bagi orang non-muslim. Contohnya kafir, Buddha, Hindu, dan Katolik. Balik, ya, tidak wajib bagi siapa? Anak-anak. Baliknya seorang laki-laki kemarin usia berapa? 12 sampai 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah, itu anak laki-laki yang usianya sudah balik. Berarti dia wajib puasa dan wajib sholat fardu 5 waktu. Sekarang baliknya seorang perempuan usia berapa? 9 tahun lebih 10 hari, deh, atau sudah menstruasi bagi seorang perempuan. Haid paling sedikit berapa hari? Paling maksimal berapa hari? 15 hari belum selesai, termasuk darah apa, Nangga? Istihadah. Berarti istihadah itu kita wajib sholat, ya, kita wajib puasa bagi orang perempuan. Berakal sehat tidak wajib bagi siapa? Orang gila, mabuk, tidur, ya, ini tidak wajib untuk melakukan sholat. Suci dari darah haid dan nifas tadi, ya, haid paling sedikit 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. 15 hari belum selesai, termasuk darah istihadah.
Apakah yang dimaksud dengan nifas? Nada. Darah orang yang melahirkan. Naila, apa yang dimaksud dengan wilada? Darah yang beriringan dengan bayi itu namanya wilada. Jadi wilada itu biarpun kita keadaannya masih mengeluarkan darah, kita mandi wajib, tetapi tidak usah melakukan sholat. Beda dengan nifas, ya. Lanjutnya, syarat-syarat sah sholat. Juna, syarat-syarat sah sholat. Beragama Islam. Syarat sah sholat ada berapa? Ada 4. Suci dari hadas dan najis, ya. Suci dari hadas tergantung hadasnya nanti, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tergantung najisnya yang kita alami nanti. Menutup aurat, auratnya seorang laki-laki mulai mana, dari mana? Pusar sampai lutut. Naila, kalau auratnya perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu syarat bagi orang perempuan. Paham nggih? Menghadap kiblat. Hadaplah mukamu ke arah Masjidil Haram ketika kita melakukan sholat. Rukun sholat, ya. Rukun sholat akil pertama apa akil? Ayo, ingat. Evi kedua, berdiri jika mampu. Serta yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, ibas membaca surat Al-Fatihah. Fani yang kelima, yang keenam sekarang Maira. Iktidal. Berik. Sujud dengan tumak nina. Fani? Nada? Iya. Yang terakhir apa? Tertib. Niat kita melakukan sholat apa, ya harus niatnya di waktu sholat itu yang kita kerjakan, ya. Takbiratul ihram, ya, harus dengan tumak nina. Bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau tidak mampu, kita harus dengan cara duduknya seperti duduk iftirasi atau duduk tahiyat awal. Membaca Fatihah, ya, dengan tumak nina. Rukuk harus dengan tumak nina. Punggung kita harus sejajar ketika kita rukuk. Bacaannya rukuk, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tidak dengan tumak nina. Sujud dengan tumak nina. Duduk di antara sujud itu harus dengan tumak nina. Tasyahud akhir, membaca sholawat, ya, salam dan tertib. Kemarin sunnah sholat ada berapa? 2. Sania, sunnah apa dan apa? Sunnah abu'ad dan sunnah bai'at. Mbak Nadia sekarang, yang termasuk sunnah abu'ad itu apa? Amalan sunnah yang apabila kita tidak mengerjakan harus melakukan sujud. Contohnya apa? Kunut, tidak membaca sholawat dan tidak membaca surat Al-Fatihah. Sekarang yang dimaksud sunnah hayat, apabila yang tidak dikerjakan tidak usah
membaca sujud sahwi. Contohnya apa? Membaca surat pendek, tidak memandang pandangan sujud. Langsung apa lagi? Apa? Takbiratul ihram, tidak usah mengangkat kedua tangan. Paham ya? Langsung kita mulai mengerjakan tugas LKPD lembar kerja peserta didik. Sudah mengerjakan semuanya tentang lembar kerja peserta didik. Pertama, ya. Pertama adalah tentang apa? Jumlah rukun Islam ada 5. Ya, salah satunya adalah sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang keberapa? 2. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu bagi umat Islam hukumnya apa, Berik? Wajib. Sania, sholat 5 waktu dapat mencegah perbuatan apa? Keji dan mungkar. Ya. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang beriman adalah apa, Arjun? Sholat. Ya. Lafal yang mengandung arti mencegah. Tanha adalah H. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan presentasi dengan judul sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat fardu yang dilakukan sebelum matahari terbit. Dilakukan sebanyak 2 rakaat. Amalan sunnah sholat subuh yaitu qabliyah subuh. Waktunya mulai terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Tata cara sholat subuh yaitu 1. Niat sholat subuh, 2. Takbiratul ihram, 3. Membaca doa iftitah, 4. Membaca surah Al-Fatihah, 5. Membaca surah Al-Quran, misal surah Al-Ikhlas, 6. Ruku, 7. Iktidal, 8. Kunut dengan mengangkat kedua tangan, 9. Sujud pertama, 10. Duduk di antara 2 sujud, 11. Sujud kedua, 12. Duduk untuk tasyahud akhir, 13. Salam. Keutamaan sholat subuh: mendapatkan pahala yang besar, meningkatkan kesabaran dan kesegaran tubuh, membantu memulai hari dengan penuh semangat dan penuh kesyukuran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sholat subuh adalah ibadah wajib yang memiliki banyak keutamaan. Dengan menjaga sholat subuh tepat waktu, berarti kita sedang menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat perlindungan dan keberkahan darinya. Marilah kita biasakan bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini, ya, anak-anak sudah memahami tentang sholat fardu 5 waktu. Besok minggu yang akan datang kita membahas tentang sholat berjamaah. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.